Semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Kita bahas lagi mengenai Timnas U23 yang sebentar lagi akan berlaga di Piala AFF ya teman-teman. Jadi Indonesia di bulan ini ada beberapa pertandingan ya, khusus melawan Malaysia ini ditunggu-tunggu. Karena sudah ada sewor-sewor ya, sudah ada perang urat syarat antara pelatih Timnas U23 Malaysia dengan pelatih Timnas Indonesia ya. Jadi pelatih Timnas Malaysia mengatakan timnya atau anak asuhnya dia tidak takut untuk main di GBK yang katanya angker ya. Jadi udah mulai perang urat saraf nih. Nah, ini yang begini-begini yang ditunggu-tunggu oleh para fan. Begitu juga pelatih timnas Indonesia ya, Gerald Van den Boek itu dia juga bilang Indonesia pelatihnya sudah mulai terus lebih baik dan lebih baik. Walaupun nggak ada pertandingan uji coba, tapi Van den Boek yakin bahwa anak asuhnya juga siap. Ya, jadi langsung aja teman-teman kita bahas per hari ini ya, 11 Juli 2025. Masih ada 25 pemain ya, jadi Timnas U23 ini nggak mengadakan uji coba teman-teman. Ya, belum menemukan lawan yang bersedia untuk uji coba, akhirnya pelatih Timnas U23 memutuskan untuk uji coba intern saja ya, sesama tim ya. Jadi ada 25 saat ini yang tersisa dan nanti akan dicoret 2 ya teman-teman, nanti akan dicoret 2. Ini seperti penjaga gawang sampai hari ini per 11 Juli ini masih ada 4 teman-teman, nanti akan dipakai 3 ya. Satu akan dicoret ya. Siapa saja yang akan dicoret ya nanti kita tunggu saja ya. Yang pasti ini penggemar Timnas Indonesia sedang nunggu-nunggu nih. Sedang nunggu-nunggu ya teman-teman. Saya juga penasaran bagaimana Timnas U23 membandingkan di saat dipegang oleh Sintayong ya. Saat itu bisa mengalahkan Korea walaupun dengan adu penalti ya, satu tingkat lagi masuk ke Olimpiade ya. Nah, sekarang dipegang oleh Van den Boek dari Belanda. Ini perbedaannya nanti kita akan lihat ya, bagaimana garangnya, bagaimana ngototnya. Ya, karena dua pelatih ini memiliki karakter yang berbeda ya teman-teman. Memiliki karakter yang berbeda. Yang pasti, udah pasti ya, kalau Sintayong itu udah fisik juga nomor 1, dan ini juga kelihatannya Van den Boek fisik juga nomor 1. Karena Van den Boek tahu ya, kekurangan timnas Indonesia itu di fisik ya. Sekarang dibenahi, bahkan target Van den Boek ya untuk timnas U23 mainnya nggak ada 60, 70 sampai 90 menit lebih ya, sama dengan Sintayong dulu. Ya filosofinya seperti itu. Jadi geber fisiknya sehingga saat itu timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan, negara Sintayong sendiri. Dan hari ini dipegang oleh Van den Boek juga hampir sama nih. Ya fisik juga yang digeber dan juga filosofinya juga penguasaan bola. Karena kalau Van den Boek ini lebih ke penguasaan bola ya teman-teman. Jadi tekankan penguasaan bola, tidak boleh hilang, tidak boleh lepas. Itu yang diceritakan oleh Van den Boek. Lalu siapa nih teman-teman 25 yang masih tersisa hari ini ya, saya akan bacakan ya teman-teman. Jadi kita punya gambaran siapa saja yang akan diturunkan oleh Van den Boek nanti, walaupun nanti akan dicoret 2 ya di hari hanya. Ada penjaga gawang ya teman-teman, ini kita tahu yang masih masuk ke 23 ada Cahya Supriyadi, kita juga tahu dia sering dipakai oleh timnas Indonesia di saat Sintayong ya. Ada Dava, ini Dava juga bagus ya teman-teman. Dava ini bagus. Ada Erlangga Setio juga bagus. Nah ini yang agak-agak
baru ini Muhammad Ardiansyah ya. Muhammad Ardiansyah teman-teman. Jadi ada 4 sekarang penjaga gawang dan nanti harus mungkin ya dicoret 1 supaya genepin 23. Sekarang kan masih ada 25. Berarti ada 2 pemain yang akan dicoret oleh Sintayong. Kemungkinan di penjaga gawang ada 1 yang akan dicoret. Lalu ada back ya teman-teman, ada back ya, ada pemain belakang itu ada Kadek Ariel Priyatna, ini langganan ya, langganan, dan ini sudah main di senior juga. Yang kedua ada Ferrari, ini juga sudah menjadi andalan timnas Indonesia U23 hari ini ya, dia sering main di senior juga. Ada Alvarezi Buffon ya, Alvarezi Buffon ini juga main di timnas teman-teman, bagus ya. Ada Brandon Sunamen. Nah, Brandon Sunamen ini teman-teman di zamannya Sintayong dia pernah dipanggil tapi tidak terselekted ya, tidak dibawa ke timnas di pertandingan, pernah dipanggil juga dulu Brandon. Nah, sekarang dia dipanggil oleh Gerrard ya. Ada lagi Ahmad Maulana, ini juga kita kenal. Ada Kakang Rudianto ya, kita juga kenal ya. Kakang Rudianto ini yang bagus teman-teman, ya, sering dipakai ya. Ada Mikael Tata, ini semua bagus-bagus nih pemain belakang teman-teman ya. Tapi nanti saya rasa yang akan menjadi andalan adalah Kadek, Ferrari ya, itu menjadi andalan sama Kakang mungkin ya. Terus setelah pemain belakang ada lagi teman-teman ini yang kemungkinan besar dipilih oleh Van der Broek ya. Ada gelandang Rivaldo Pakpahan, nah, ini kita juga tahu. Robby Darwish ya, kita juga tahu nih. Tony Firmansyah, nah Tony Firmansyah ini udah familiar kita ya. Ada Rehan Hanan, ada Donitri Pamungkas. Wah, ini pemain gelandangnya bagus-bagus nih teman-teman. Ada Yardan Yafi, ada Arkan Fikri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 gelandang teman-teman. Ini saya rasa semua bagus ya. Ini bagus semua nih teman-teman. Nggak tahu nanti yang dicoret siapa ya. Apa gelandang, apa striker, apa. Kita langsung ke striker ya teman-teman. Ada Victor Detan, teman-teman mungkin pernah dengar ya nama Victor Detan. Ada Altaf Indi Al Rizky, kita tahu ya. Hoki Caraka, Jan Raven itu udah familiar ya. Dominikus Dion, kita juga tahu kalau kita sering melihat ya. Firman Juliansyah ya. Rahmat Arjuna. Nah ini teman-teman, siapa kira-kira? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 juga ya. Jadi kira-kira dari 25 ini teman-teman, siapa yang akan dicoret ya? Ada 2 nih yang harus dicoret teman-teman. Wah, ini bagus-bagus semua nih, pusing juga nih nyoret yang mana. Tapi harus dipilih 23 pemain ya teman-teman. Kita membahas mengenai timnas Indonesia tuh nggak habis-habis ya, karena memang harus tumbuh terus teman-teman regenerasinya. Nah, ini salah satu memunculkan regenerasi ya seperti ini ya. Jadi yang sudah sering main di timnas, yang sekarang ada di luar negeri, itu nggak dipanggil kali ini karena ini Piala Asia Tenggara ya, atau AFF. Nah nanti kalau sudah Piala Asia ya seperti Marcelinus, Justin Hubner, terus ada lagi 2 yang kemarin baru dinaturalisasi ya, itu info terbaru sih akan dipanggil nanti untuk Piala Asia ya teman-teman, seperti apa itu, agak lupa saya namanya itu ya, yang baru yang belum dimainkan tapi sudah dinaturalisasi teman-teman. Ada 2 pokoknya ya, nah, tinggi-tinggi itu ya, nanti akan digabungkan ke timnas U23 Piala Asia. Nah untuk sekarang Piala ASEAN atau Asia Tenggara atau AFF ya teman-teman. Jadi itu yang bisa saya beritakan ya teman-teman, kita tunggu saja nanti karena ini ada sesuatu yang menarik ya di Van der Broek U23 ini, di Piala ASEAN atau AFF ini nggak ada uji coba, dan yang paling ditunggu-tunggu adalah melawan Malaysia. Walaupun pertandingan perdananya melawan Brunei, lalu pertama melawan Brunei, yang kedua melawan Filipina, yang ketiga
melawan Malaysia. Ya, itu yang ditunggu-tunggu melawan Malaysia. Saya rasa nanti akan ramai sekali karena sekarang sudah dimulai perang urat saraf dan nanti akan dibuktikan di lapangan di GBK, teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman ya beritanya. Nanti kita update lagi berita-berita yang lain. Tetap semangat ya. Pantau terus berita terbaru di Buat Makan TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.